Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Delawati Apulembang dengan NIM A321230085. Jadi di sini saya dari kelas C, saya akan menjelaskan materi mengenai penuntutan, penghentian penuntutan, penyampingan dan penuntutan perkara. Yang pertama, penuntutan. Menurut KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Tujuannya yang pertama, minta pengadilan menyatukan putusan terhadap terdakwa. Kedua, menjaga kepastian hukum agar perkara dapat diperiksa secara adil. Ketiga, dilakukan oleh penuntut umum sebagai pihak yang berwenang melakukan dominus litis. Kemudian penghentian penuntutan. Tindakan penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan karena alasan tertentu yang diatur dalam hukum. Alasan penghentian penuntutan yang pertama, tidak cukup bukti. Yang kedua, perbuatan bukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Bentuk penghentiannya itu dikeluarkan melalui surat ketetapan penghentian penuntutan. Yang ketiga, penyampingan perkara. Kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan suatu perkara pidana dapat penuntutan demi kepentingan umum. Kemudian penuntutan perkara. Tindakan penegak hukum menghentikan proses penanganan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan karena alasan hukum tertentu. Kemudian pemeriksa surat. Pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa oleh akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat. Kemudian untuk alasan itu penyidik dengan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos pengangkutan dengan tanda terima. Kemudian pemeriksa tersangka. Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum dalam pasal 114 KUHP. Wajib didampingi penasehat hukum yang pertama, perkara yang ancaman 15 tahun, kedua perkara yang ancaman hukum mati, kemudian yang ketiga tersangka tidak mampu, perkara yang ancaman 5 tahun sampai 15 tahun. Kemudian pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Dipanggil untuk datang sebagai saksi. Kemajuan teknologi menghadirkan silent witness yang dapat lebih diperiksa kebenarannya. Kemudian kelemahan saksi hidup yang pertama, kecakapan pancaindera, kedua kemampuan mengingat suatu peristiwa, kemudian yang terakhir kemampuan menceritakan kembali. Pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli yang pertama, pasal 120 KUHP, bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli, misalnya dokter. Yang kedua, untuk kepentingan otopsi. Yang ketiga, lewat 2 hari atau pihak yang perlu diberlaku tidak dikemukakan. Asas-asas penuntutan. Yang pertama, ada asas legalitas yang mewajibkan kepada PU melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Kemudian asas oportunitas. Asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Yang ketiga, asas accusavoir. Asas yang memandang kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Sekian video dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om.